Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali lagi kita beribadah dan kita mau siapkan hati kita datang kepadanya dengan penuh kerinduan, dengan hati yang sungguh kita mau datang di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Puji nama Tuhan. Muliakan Dia, agungkan Dia. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami mau datang dengan penuh syukur, dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Kami sembah Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, puji Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu selalu ya Yesus Tuhan kami. Tuhan, kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami mengundang Engkau ya Roh Kudus beracara di antara kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah ini. Kami siap beribadah kepadamu Tuhan, menantikan lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita mau hidup menjadi teladan bagi banyak orang. Haleluya. Biarlah setiap langkah kita memuliakan Tuhan. Yesus yang hidup dalam kita, tapi kita yang berkurang-kurang. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Aku yang mati sekarang hidup. Aku yang mati sekarang hidup, dan aku hidup selama-lamanya. Amin. Serta padaku kunci alamat. Aku yang mati sekarang
Haleluya. Kita masih akan tetap memuji Tuhan. Pujian yang akan kita nyanyikan dikatakan, ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Haleluya. Biarlah pujian ini benar-benar menjadi pedoman di dalam hidup kita, bahwa hidup kita tidaklah seperti dulu lagi, tetapi Yesus yang nampak dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Mari katakan, ku takkan seperti dulu lagi. Tapi Yesus yang hidup dalam kita, dan kita menjadi teladan orang-orang. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Mari nyanyikan lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Buka hati, biarlah firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, merubah segala kehidupan kita, supaya kita memiliki karakter-karakter Allah, dan setiap langkah kita menjadi teladan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Tuhan. Haleluya, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kebenaran Tuhan, Kaulah Raja di atas segala Raja, Kau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kau Allah yang adalah kebenaran itu menyelamatkan kehidupan kami. Dan kami bersyukur ketika kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sadari semuanya hanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami sudah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kembali kami akan dengar lagi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun jalan kehidupan kami. Firman-Mu yang adalah kebenaran itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, menuntun hidup kami, sehingga kami terus berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Tolong Tuhan, berbicaralah bagi kami pada saat ini. Biarlah kami selalu ada tinggal dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk melayani kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau lewat kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa dalam kebaktian online pada hari ini. Syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini bagi kita semua adalah merupakan, saya percaya merupakan kekuatan dan merupakan semangat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus hidup menurut kehendak Tuhan, untuk kita terus hidup menjadi teladan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tentang hidup yang menjadi teladan. Mari kita membuka Alkitab kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, kita akan membaca ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Satu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang pada saat itu adalah merupakan hamba Tuhan, gembala yang sementara melayani pekerjaan Tuhan di Efesus. Saudara, kalau kita melihat keadaan jemaat di Efesus adalah jemaat yang kita tahu mereka adalah jemaat yang setia. Jemaat yang selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan secara keberadaan mereka di tengah-tengah orang-orang yang ada di Efesus, mereka adalah jemaat yang oleh pemerintah Romawi diberikan kebebasan untuk beribadah. Mereka diberikan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus ada bersama-sama dengan mereka, Rasul Paulus banyak memberikan nasihat, banyak menyampaikan doktrin-doktrin tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melihat jemaat di Efesus atau dapat dikatakan orang-orang yang ada di Efesus adalah merupakan orang-orang non-Yahudi lebih banyak. Ada orang Yahudi tetapi tidak lebih banyak. Tetapi
persoalan yang muncul di tengah-tengah jemaat di Efesus adalah merupakan persoalan yang membuat beberapa jemaat mengalami kebimbangan. Kebimbangan di sana adalah ketika muncul para guru-guru palsu. Muncul pengajar-pengajar yang mengajarkan doktrin kebenaran firman Tuhan yang berbeda. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang dikatakan ajaran sesat. Dan ini banyak mempengaruhi beberapa anggota jemaat di Efesus. Ketika Paulus masih berada di tengah-tengah jemaat di Efesus, orang-orang Yahudi yang menjadi salah satu kelompok yang banyak mempengaruhi orang-orang Kristen, baik orang Kristen non-Yahudi maupun orang Kristen Yahudi, mereka mempengaruhi untuk mengikuti cara atau tata cara ibadah agama Yudaisme mereka. Dan agama Yudaisme adalah merupakan agama orang Yahudi yang banyak memiliki perbedaan doktrin dengan doktrin firman Tuhan. Nah, inilah yang membuat Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat, bahkan Rasul Paulus katakan kepada hamba Tuhan yang bernama Timotius yang pada waktu itu masih muda. Di tengah-tengah keberadaan Timotius di jemaat Efesus, kalau bisa dikatakan Timotius ini dalam keadaan dalam situasi yang tertekan. Kenapa dia tertekan? Karena dia adalah hamba Tuhan yang masih muda. Gembala yang masih muda, itu sebabnya dia banyak mengalami tekanan dari orang-orang Yahudi yang datang mempengaruhi bahkan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat di tengah-tengah jemaat di Efesus. Tetapi Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, walaupun dia masih muda, walaupun mungkin pada waktu itu dia masih diremehkan oleh orang-orang yang ada di sana, karena masih muda, diremehkan oleh orang-orang yang membawa ajaran-ajaran sesat ini dan mempengaruhi jemaat di Efesus. Tapi Rasul Paulus katakan di dalam ayat yang sudah kita baca bersama, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Rasul Paulus memberikan dorongan, memberikan semangat kepada Timotius, jangan takut menghadapi orang-orang seperti itu. Walaupun engkau masih muda, walaupun mungkin tidak dianggap di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus, tapi Rasul Paulus katakan, jangan khawatir, jangan takut menghadapi orang-orang yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda. Tetapi Rasul Paulus tekankan kepada Timotius di dalam ayat yang ke-12 ini, dia katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Karena dia adalah gembala. Dia harus menjadi teladan yang baik bagi jemaat di Efesus. Supaya mereka tetap kuat menjadi anak Tuhan. Supaya mereka tetap merasa bahwa ada orang yang selalu menjadi pembela mereka sebagai gembala. Dia yang akan memelihara iman jemaatnya. Dia yang bertanggung jawab dari keselamatan jemaatnya. Dan Timotius harus menjadi teladan di tengah-tengah jemaat Efesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang berat bagi Timotius. Kenapa dikatakan sesuatu yang berat? Karena dia mengalami tekanan yang luar biasa di tengah-tengah jemaat Efesus. Melihat keadaan situasi yang bagi beberapa orang jemaat di Efesus yang kemudian orang Kristen Yahudi yang dikatakan Kristen Yahudi yang kemudian mereka meninggalkan, ada beberapa yang sudah mulai meninggalkan Tuhan karena pengaruh dari ajaran-ajaran Yudaisme ini, membuat Timotius untuk tetap kuat sebagai seorang hamba Tuhan.
Kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat Timotius ini, kepada Timotius untuk jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberikan sebuah aturan. Memberikan aturan ketika Timotius akan memilih orang-orang yang akan membantu dia di dalam pelayanan. Memilih orang-orang yang akan membantu Timotius ketika Timotius menggembalakan jemaat di Efesus. Ada syarat-syarat yang ketat yang Paulus tetapkan. Itu sebabnya Timotius dengan nasihat berbagai macam hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus tidak membuat dia menjadi takut, tidak membuat dia menjadi merasa tertekan lebih lama lagi, karena dia percaya bahwa walaupun dia dikatakan masih sebagai seorang hamba Tuhan yang muda, tetapi dia memiliki kekuatan, di mana kekuatan itu Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan pelayanan Timotius. Nah, menjadi teladan bagi jemaat Tuhan juga menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar atau orang-orang yang ada di Efesus, baik itu orang-orang yang tidak suka dengan jemaat Tuhan, terlebih juga orang-orang yang menjadi jemaat Tuhan. Dia harus menjadi teladan. Tetapi Rasul Paulus katakan kepada Timotius bahwa menjadi teladan bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus adalah merupakan hal yang penting. Pentingnya kenapa? Karena di sanalah jemaat Efesus mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat sukacita yang mereka rasakan di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, dan membuat mereka tidak akan terlalu mudah untuk terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh mereka-mereka yang dikatakan sebagai guru-guru agama, yang dikatakan sebagai pengajar-pengajar yang baik, tetapi ternyata mereka adalah pengajar-pengajar yang sesat. Inilah yang menjadi kekuatan bagi jemaat Efesus. Kenapa? Karena Timotius selalu memberikan teladan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk dapat menjadi teladan bagi orang lain. Apatah lagi di tengah-tengah situasi keadaan yang membuat beberapa anggota jemaat mungkin sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Teladan yang baik dari setiap orang percaya itu memberikan kekuatan bagi mereka. Teladan seperti apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius ketika dia menyampaikan akan hal ini kepada mereka? Teladan yang harus ditunjukkan, yang harus dilakukan oleh Timotius kepada orang-orang percaya adalah pertama, dalam perkataan dan tingkah laku. Ini penting. Timotius walaupun dia sedang ada dalam situasi yang tertekan dan dia ada dalam keadaan sebagai seorang hamba Tuhan yang masih muda, terkadang suka terpengaruh dengan jiwa mudanya, suka terpengaruh dengan emosinya. Orang muda seringkali suka terbawa dengan suasana keadaan situasi di sekitarnya, termasuk emosinya. Biasanya orang muda seringkali terbawa dengan emosinya yang meledak-ledak. Dan ini adalah merupakan ciri khas orang muda, termasuk di dalamnya adalah Timotius. Seringkali dalam perkataan, seringkali lupa mengontrol diri ketika menyampaikan sesuatu. Apatah lagi dalam keadaan tertekan.
Apatah lagi dalam keadaan situasi di mana dia sedang dituntut untuk menjadi teladan. Kalau dia tidak menguasai perkataannya, apa yang dia ucapkan, itu akan mempengaruhi orang-orang yang mendengar perkataannya. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, jadi teladan di dalam perkataan. Jadi teladan di dalam perkataan. Perkataan yang baik itu membangkitkan semangat orang-orang yang dalam keadaan tidak berdaya. Tapi perkataan yang tidak baik akan melemahkan orang-orang yang mendengarnya. Menjadi teladan dalam perkataan itu adalah hal yang memang harus ditunjukkan oleh Timotius. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16, kitab Amsal pasal yang ke-16, di sana penulis kitab Amsal mengatakan kepada semua pembaca orang-orang percaya, kitab Amsal pasal 16 di ayatnya yang ke-23, di sana berkata begini, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Penulis kitab Amsal katakan bahwa perkataan yang baik, perkataan yang membuat orang senang mendengarnya, itu akan menjadikan obat bagi tulang-tulang, manis bagi hati. Jadi setiap perkataan yang disampaikan, yang diucapkan, biarlah perkataan yang membuat manis bagi hati orang lain yang mendengar. Dan menguatkan orang-orang yang dalam keadaan lemah. Saudara bisa bayangkan ketika saudara berhadapan dengan sesama orang percaya. Dia sedang menghadapi persoalan dalam hidupnya. Dia sedang menghadapi tekanan dalam hidupnya. Kemudian perkataan yang saudara keluarkan kepada mereka adalah perkataan yang menyakitkan. Dia yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, dia sudah dalam keadaan masalah yang begitu berat, kemudian ditambah dengan perkataan yang menyakitkan dari kita, itu akan membuat dia semakin terpuruk. Itu akan membuat dia semakin bisa saja dia jauh, akhirnya meninggalkan Tuhan karena berhadapan dengan sesama anak Tuhan. Tetapi perkataannya perkataan yang menyakitkan. Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, ketika berhadapan dengan jemaat Tuhan, apatah lagi berhadapan dengan para pengajar-pengajar sesat ini, jaga perkataan dan tingkah laku. Perkataan yang baik dapat memberkati orang yang mendengar, siapapun itu. Baik orang yang tidak suka dengan kita ataupun orang yang senang dengan perkataan kita, dia akan terberkati dengan perkataan yang baik. Tapi kalau perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang kurang menyenangkan, bahkan menyakitkan, siapapun yang mendengar, baik dia yang senang dengan kita ataupun tidak suka dengan kita, itu akan membuat kita lebih tidak disukai karena perkataan. Itu sebabnya penulis kitab Amsal katakan bahwa di dalam Amsal pasal 16 tadi ayat yang ke-23, 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Kemudian kalau kita melihat dalam hal perkataan ini, Rasul Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-29, di sana berkata begini.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mereka mendengar perkataan kita, apa yang kita sampaikan, itu beroleh kasih karunia, dikatakan di sana. Memperoleh kasih karunia. Inilah teladan yang harus kita tunjukkan kepada semua orang yang sedang berhadapan dengan kita. Baik orang itu yang tidak suka dengan kita, ataupun mereka yang senang dengan kita, ketika kita menyampaikan perkataan yang baik, bukan perkataan kotor, mereka beroleh kasih karunia. Dan bisa saja lewat perkataan kita yang baik itu memberkati mereka. Dan dengan tanpa mereka sadar, mereka mempermuliakan Tuhan. Karena yang menyampaikan perkataan yang baik itu adalah orang-orang percaya, anak Tuhan. Apatah lagi seperti Timotius, berhadapan dengan orang-orang yang membawa pengajaran yang sesat, yang dikatakan sebagai guru-guru palsu itu. Kalau Timotius berkata perkataan yang tidak baik kepada mereka, akan semakin terpuruklah Timotius di depan mata mereka. Semakin tidak dihargai. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjadi teladan dalam perkataan. Tetapi kalau dia menjadi teladan dalam perkataannya, mereka dengan sendirinya tidak akan menemukan kesalahan. Dan inilah yang Paulus katakan kepada Timotius, menjadi teladan di dalam perkataan. Kemudian menjadi teladan di dalam tingkah laku, perbuatan. Orang-orang luar yang mereka perhatikan, yang mereka lihat kepada kita orang-orang percaya, bukan hanya lewat perkataan kita. Bukan hanya lewat ucapan yang kita sampaikan kepada mereka. Terkadang perkataan bisa diolah menjadi seperti perkataan yang manis. Tapi perilaku itu tidak dapat dibohongi. Perilaku seseorang itu dia tidak dapat bohongi di depan mata orang lain. Orang akan melihat cara hidupnya. Orang akan melihat tingkah laku seseorang. Dan itu tidak dapat ditutupi kalau berbicara tentang tingkah laku. Dan ini harus menjadi teladan. Menjadi teladan dalam tingkah laku. Apa yang kita perbuat. Biarlah perbuatan yang kita lakukan lewat tingkah laku kita adalah sesuatu yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Adalah orang lain ketika melihat tingkah laku kita berlaku hal-hal yang baik. Dan membuat mereka senang dengan apa yang kita lakukan. Menjadi teladan. Dalam tingkah laku kita, tadi dalam perkataan dan tingkah laku itu akan selalu berbarengan dalam perbuatan kita. Kita menjadi teladan dalam perilaku kita, perbuatan kita. Itu adalah hal yang penting sebagai orang-orang percaya untuk menjadi teladan. Sebagai orang-orang percaya di dalam dunia ini, kita tinggal, kita bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah semua menjadi teladan yang baik bagi mereka. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Jagalah perkataan kita,
jagalah perbuatan kita, kemudian dalam kasih-Mu dan dalam kesetiaan-Mu. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita? Timotius harus menunjukkan kasihnya. Kasih apa? Kasih Allah. Dia memiliki kasih Allah dan kasih itu dapat dia tunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya. Menunjukkan kasih dan kesetiaan. Baik itu kesetiaan kepada Tuhan maupun kesetiaan di dalam menjaga hubungan yang baik dengan sesama orang percaya. Bagaimana kesetiaan yang kita tunjukkan kepada mereka, itulah teladan yang Tuhan minta bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian teladan yang Paulus minta kepada Timotius untuk dia tunjukkan kepada orang-orang percaya. Kemudian dalam kesucian. Ini penting dalam kesucian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Baik perkataan, perilaku kita, bahkan kasih kita, itu dapat terlihat bahwa kita adalah orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan lewat perkataan, perbuatan, kasih kita kepada orang lain. Termasuk di dalamnya adalah kesetiaan. Berarti menunjukkan kita adalah orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah teladan di sana. Jadilah teladan yang baik bagi mereka. Satu ayat yang terakhir sebagai penutup di dalam khotbah saya pada hari ini, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, kalau kita membaca di ayat yang kelima, di sana 15 maksud saya, di sana dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya. Perhatikanlah semuanya itu. Baik perkataan, perbuatan di sana, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Haleluya. Sehingga apa yang kita lakukan, selain menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang yang ada di sekitar kita juga. Perkataan yang baik membangun mereka. Hubungan yang baik menguatkan mereka. Kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang yang ada di sekitar kita juga. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan itu pujian. Buatlah jalanmu dalam saya. Kita minta Tuhan memberikan kepada kita kekuatan jalan yang baik dan sempurna itu, supaya kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam saya Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut mau-Mu. Ku tunggu Dia di
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Lakukanlah yang terbaik bagi Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menuruti kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Kerjakanlah itu seturut mau-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam perkataan, perbuatan, kesucian kami, kesetiaan kami menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau tunduk pada kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Yesus kehidupanku sampai selamanya. Jalan dari Allah, jalan
Inilah yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan. Jalan dari Allah itulah jalan yang sempurna. Itulah yang kami harapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami selalu berharap akan jalan yang sempurna itu dari Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami semua. Tuhan pimpin kehidupan kami, pimpin jalan kehidupan kami Tuhan. Untuk kami selalu ada di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan lewat perkataan, perbuatan kami Tuhan. Kesucian, kesetiaan kami Tuhan. Kami dapat menjadi teladan bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap terus bekerja dalam setiap kami. Apapun yang menjadi persoalan masalah dalam kehidupan kami. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena Engkau selalu memberikan kepada kami pengharapan itu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.